Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul standarisasi ekstrak etil asetat dari mikroba endofitik pada tumbuhan kandis gajah untuk obat asam urat. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dian Putri Wismaningrum, Dika Novitasari, Ellen Fikriyanara, Elsa Putri Puspitasari, dan Elva Lailan Anggraini. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami proses standarisasi ekstrak etil asetat dari mikroba endofitik jamur Acremonium dari tumbuhan kandis gajah dengan uji cemaran bakteri, cemaran jamur, cemaran aflatoksin, dan kandungan kimia ekstrak. Dasar teori, tumbuhan kandis gajah merupakan pohon dengan ukuran kecil hingga sedang. Tinggi pohon dapat mencapai 23 meter. Bagian dalam batang berwarna buram mengeluarkan eksudat kuning. Tangkai daun kuat dengan panjang 2 cm, bentuk daun oval, ukuran daun sangat besar yaitu 15 x 7 hingga 28 x 16 cm. Bunga mempunyai 4 buah sepal dan petal. Tangkai bunga jantan panjangnya 1 cm. Bentuk buahnya seperti apel, seperti genus Garcinia pada umumnya. Kandis gajah mengandung metabolit sekunder seperti santon, flavonoid, benzofenon, plakton, dan asam fenolat yang memiliki aktivitas biologi seperti antioksidan, antimikrobial, dan anti kanker. Akhir-akhir ini, penelitian tentang senyawa antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan menjadi topik yang menarik, karena senyawa antioksidan ini dapat diaplikasikan sebagai obat, makanan, dan suplemen. Aktivitas antioksidan erat kaitannya dengan aktivitas radikal bebas, yaitu molekul yang sangat reaktif sehingga diperkirakan terlibat dalam berbagai proses pemunculan penyakit degeneratif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa genus Garcinia mengandung saton yang memiliki aktivitas antimikroba, antimalaria, antioksidan, antiinflamasi, antitumor, dan anti kanker. Selain itu, juga telah ditemukan senyawa gravipavisaton yang telah diuji memiliki aktivitas sitotoksik dan senyawa 1,7 dihidroksisaton yang memperlihatkan aktivitas antimikroba dan gutiferon. Alat dan bahan yang digunakan ada alat timah buah tabung reaksi, pipet, cawan Petri, KLT, KCKT, KG, bahan, pengenceran PDF, media PCA, ekstrak, heksan, etil asetat, etanol, dan air. Cara kerja. Yang pertama, cemaran mikroba. Disiapkan 5 buah tabung atau lebih yang masing-masing telah diisi dengan 9 ml pengencer. Hasil uji pada penyiapan contoh di pipet pengenceran 10 pangkat 1 sebanyak 1 mili ke dalam tabung yang berisi pengencer PDF pertama hingga diperoleh pengenceran 10 pangkat 2 dan dikocok hingga homogen. Dibuat pengenceran selanjutnya hingga 10 pangkat 6 atau sesuai dengan yang diperlukan. Dari setiap pengenceran dipipet 1 mili ke dalam cawan Petri dan dibuat duplo. Ke dalam tiap cawan Petri dituangkan 15-30 ml media PCA 45 kurang lebih 1 derajat. Cawan Petri digoyangkan dan diputar sedemikian rupa hingga suspensi tersebut merata. Untuk mengetahui sterilisasi media dan pengencer dibuat uji kontrol atau blanko. Pada saat cawan hanya diisi 1 mili pengencer dan media agar dan pada cawan yang lain diisi pengencer dan media. Setelah media memadat, cawan Petri diinkubasi pada suhu 35-30 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam dengan posisi terbalik. Jumlah koloni yang tumbuh diamati dan dihitung.
2. Uji kandungan kimia ekstrak. Ekstrak ditimbang dan diekstraksi berturut-turut dengan parut heksan, etil asetat, etanol, air. Cara ekstraksi dapat dilakukan dengan pengocokan selama 15 menit atau dengan getaran ultrasonik atau dengan pemanasan kemudian disaring untuk mendapatkan larutan uji. Pola noda larutan uji diketahui dengan analisis pada KLT, KCKT, atau KG. 3. Cemaran aflatoksin menggunakan uji histopatologi, menilai keamanan obat yang diuji dan menetapkan spektrum efek toksiknya. Juga telah dilakukan uji histopatologi pada organ hati, ginjal, paru, dan jantung mencit putih dengan dosis 100, 400, dan 1000 mg per kg BB dengan lama perlakuan selama 30 hari. Uji histopatologi terhadap organ hati menunjukkan ekstrak etil asetat dari mikroba endofitik Aceromonium sp. bersifat toksik pada organ hati mencit putih pada konsentrasi 400 mg per kg BB. Tabel hasil. Item 1, cemaran bakteri. Hasil uji 1 kali 10⁴ koloni per gram. Nilai SNI 1 kali 10⁴ koloni per gram. Item 2, cemaran jamur 1 kali 10⁴ koloni per gram. Hasil SNI 1 kali 10⁴ koloni per gram. Item 3, kandungan kimia ekstrak. Hasil uji terdapat sesquiterpen tak beraturan dalam ekstrak dengan rendemen 9,84%. Cemaran flatoksin. Hasil uji positif, nilai SNI negatif. Pembahasan. Standarisasi adalah rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan toksikologi terhadap suatu ekstrak alam. Standarisasi secara normatif ditunjukkan untuk memberikan efikasi yang terukur secara farmakologis dan menjamin keamanan konsumen. Standarisasi obat herbar meliputi 2 aspek. 1. Aspek parameter spesifik adalah berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang dilibatkan ditunjukkan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. 2. Aspek parameter non-spesifik berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas, misal kadar logam, aflatoksin, kadar air, dan lain-lain. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu contoh kromatografi planar. Fase diamnya Staniori Pes berbentuk lapis tipis yang melekat pada gelas atau kaca, plastik, aluminium, sedangkan fase geraknya berupa cairan atau campuran cairan, biasanya pelarut organik atau kadang-kadang juga air. Fase diam yang berupa lapisan tipis ini dapat dibuat dengan membentangkan atau meratakan fase diam di atas plat atau lempeng ataupun aluminium. Metode KLT dapat digunakan untuk uji identifikasi suatu senyawa dalam campuran atau sampel. Parameter yang digunakan adalah nilai RF. Dua senyawa dikatakan identik jika memiliki nilai RF yang sama jika diukur pada kondisi KLT sama. Setelah pengembangan sampel akan diperoleh nilai RF yang menggambarkan migrasi relatif komponen senyawa terhadap pelarut dan berhubungan dengan koefisien distribusi komponen. Dalam analisis ini, kuantitatif dengan metode KLT, nilai RF diharapkan berada antara 0,2 sampai 0,8. Pengujian cemaran mikroba terhadap ekstrak meliputi penentuan jumlah mikroorganisme yang diperbolehkan dan untuk ditunjukkan tidak adanya mikroba tertentu dalam ekstrak. Menurut SK Dirjen BPOM nomor
Sekian tentang batasan maksimum mikroba dalam makanan yaitu 106 koloni per gram dan untuk jamur 104 koloni per gram. Acuan ini juga sesuai dengan standar batas kontaminasi mikroba yang masih dianggap aman untuk konsumsi pada obat tradisional sesuai dengan yang disyaratkan oleh Departemen Kesehatan RI. Pada hasil cemaran mikroba, pengukuran cemaran mikroba dalam ekstrak uji didapatkan bahwa total cemaran bakteri adalah 1 kali 10 koloni per gram, sedangkan jamur 1 kali 102 koloni per gram dan semua berada di bawah atas batas maksimum yang telah ditetapkan SNI, sehingga ekstrak dianggap aman dan untuk dikonsumsi. Analisa dengan kromatografi lapis tipis atau KLT terhadap ekstrak menunjukkan satu noda yang mayor dan setelah dimurnikan dengan teknik kromatografi didapatkan senyawa aktif dari ekstrak berupa sesquiterpenak beraturan dalam ekstrak dengan rendemen 9,84%. Berdasarkan analisis cemaran aflatoxin terhadap ekstrak atau lampiran menunjukkan bahwa ekstrak uji positif mengandung aflatoxin yang bersifat toksis. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada uji histopatologi terutama pada organ hati, di mana menunjukkan bahwa ekstrak uji bersifat toksik terhadap organ hati. Penyebab toksik dari ekstrak diduga salah satunya karena adanya aflatoxin yang terhadap pada ekstrak. Berikut adalah perhitungan dari cemaran bakteri. Pengenceran 10-1 dengan Petri 0, Petri diplo 0, Petri triplo 0, rata-rata 0 dan hasil 0. Pengenceran 10-2, Petri 0, Petri diplo 0, Petri triplo 0, rata-rata 0 dan hasil 0. Pengenceran 10-3, Petri 0, Petri diplo 0, Petri triplo 0, rata-rata 0 dan hasil 0. Pengenceran 10-4, Petri 15, Petri diplo 10, Petri triplo 20, rata-rata 15 dengan hasil 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Pengenceran 10-5 dengan Petri 0, Petri diplo 4, Petri triplo 2, rata-rata 2 dengan hasil 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Pengenceran 10-6 dengan Petri 1, Petri diplo 0, Petri triplo 0, rata-rata 0,3 dengan hasil 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Perhitungan angka lempeng total atau angka Kappan-Kamir dengan rumus jumlah koloni rata-rata dikali 1 per faktor pengenceran kali volume. Yang pertama, pada pengenceran 10 pangkat min 4 didapatkan jumlah 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Pada pengenceran 10 pangkat min 5 didapatkan 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Pada pengenceran 10 pangkat min 6 didapatkan 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Sehingga didapatkan rata-rata 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Selanjutnya, data cemaran jamur sebagai berikut. Pada pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4 tidak didapatkan jumlah koloni cemaran jamur. Pada pengenceran 10 pangkat min 5 didapatkan jumlah koloni rata-rata sebanyak 0,04. Pada pengenceran 10 pangkat min 4 terdapat rata-rata jumlah koloni sebanyak 0,3. Pada pengenceran 10 pangkat min 6
didapatkan jumlah koloni rata-rata sebanyak 0,006. Next. Untuk perhitungannya, dengan rumus jumlah koloni rata-rata dikali 1 per faktor pengenceran kali volume. Pada pengenceran 10 pangkat min 4, dengan jumlah koloni rata-rata 0,33 dikali 1 per 0,0001 kali 15, didapatkan 200 koloni per gram atau 1 kali 10 pangkat 2 koloni per gram. Pada pengenceran 10 pangkat min 5, didapatkan jumlah koloni rata-rata 0,04 yang dikalikan dengan 1 per 0,00001 kali 20, didapatkan hasil 200 koloni per gram atau 1 kali 10 pangkat 2 koloni per gram. Pada pengenceran 10 pangkat min 6, jumlah koloni rata-rata 0,006 dikali 1 per 0,00001 kali 30 dihasilkan 200 koloni per gram atau 1 kali 10 pangkat 2 koloni per gram. Dari hasil tersebut didapatkan rata-rata 1 kali 10 pangkat 2 koloni per gram. Yang ketiga, perhitungan kandungan kimia ekstrak. Diketahui massa sampel sebanyak 10 gram, massa ekstrak 0,984 gram, ditanya persen randemannya. Jawab, persen randeman dengan rumus massa ekstrak dibagi massa sampel dikali 100%, sama dengan 0,984 gram dibagi 10 gram dikali 100% sama dengan 9,84%. Kesimpulan, standarisasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar seperti kimia, biologi, farmasi. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan standar sebagai suatu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan kerjasama semua pihak. Pada penelitian ini dilakukan standarisasi ekstrak etil asetat dari mikroba endofitik jamur Asremonium sp dari tumbuhan kandis gajah dengan uji cemaran bakteri, cemaran jamur, cemaran aflatoksin, dan kandungan kimia ekstrak. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.